Mau laptop gaming tapi butuh buat ngedit video juga ataupun bahkan 3D render? Mari kita bahas 5 rekomendasi laptop gaming yang bakal nyaman buat dipakai editing video, grading, bahkan sampai 3D render kelas pemula sampai pro user. So, let's check it out. Disclaimer dulu, ada beberapa kriteria yang bikin gua masukin 5 laptop gaming ini di list video ini. Jadi nggak asal comot merek dan tipe yang penting kenceng ya. Tapi ada beberapa hal yang diperhatikan karena kebutuhannya spesifik untuk bisa editing video, grading, baik itu kelas pemula sampai pro user. Apa yang dilihat? Soal ketajaman dan kualitas layar, performa GPU tentunya untuk render, dan cooling system untuk heat management laptopnya. Biar saat dipakai render, 3D render, video editing itu panasnya bisa teredam dengan baik. Kalaupun nggak teredam dengan baik, seenggaknya performanya stabil. Oke, pertama yang masuk list ini adalah Lenovo Legion 15 AX9, laptop gaming yang secara looks cakep, minimalis, tegas, dan desainnya makin mepet ke Legion walau di kelas entry level. Build quality-nya bagus banget. Oke banget di kelasnya. Selain itu layarnya juga udah cakep, 10 jutaan tapi udah dapet laptop gaming 1080p, 144Hz display, G-Sync compatible, serta udah 100% sRGB. Dari sini udah kelihatan ya bahwa laptop gaming satu ini udah cukup nyaman dipakai editing dan grading di kelas pemula. Dan menurut gua dengan harga yang startnya di 10,8 jutaan rupiah, laptop ini ada di positioning harga yang menarik. Prosesornya pakai HX series, tepatnya Intel Core i5 12450HX, meskipun masih Gen 12, tapi ini HX cuy, artinya performanya dan TDP-nya akan di atas rata-rata dibanding i5 H series biasa di generasinya. GPU yang pakai RTX 2050, GPU sejuta umat di kelas harga 10 sampai 11 jutaan, yang secara performance ya lebih reliable ya dari sisi driver dibanding discrete GPU lain di kelas harga segini kayak Radeon RX 6700 atau 7600 atau Intel Arc A530M. Buat performa, pertama game Tekken 8 di settingan Full HD dapat di 40an FPS, Forza Horizon 5 di 81 FPS average high setting, Valorant tumpah-tumpah sampai 270an FPS. Kelebihan lain di laptop ini adalah cooling system tentu yang udah mantap, bukan soal gede-gedean doang tapi emang dirancang benar-benar niat. Dengan form factor yang kelihatan cukup compact buat laptop 15,6 inch, laptop ini bisa hadirin experience performance yang tetap kenceng tanpa panas berlebih. Nomor 2 ada laptop dari brand baru yang baru aja nyemplung di industri gaming laptop, yakni Infinix GTBook GL613. Laptop gaming yang secara looks beda dibanding laptop gaming sekelas lain, lebih nyentrik, lebih kelihatan wah, dan punya karakter dan punya build quality yang 11-12 sama si Lenovo Legion tadi yang sebelumnya kita bahas. Bobot laptop ini cuma ada di 1,99 kg doang, yang mana buat sekelas laptop gaming terjangkau di kelas harga 12 sampai 13 jutaan ini ya masuknya ringan sih, meskipun ya ringannya nggak seringan. Layarnya pun cakep menurut gua, Full HD 16:10 dan ukurannya 16 inch. Kerasa lega, enak buat editing. Color gamutnya juga udah 100% sRGB dengan tingkat kecerahan up to 300 nits serta punya refresh rate 120Hz. So buat game, buat grading gua rasa untuk kelas pemula sampai editor kelas menengah ya ini aman kok laptopnya. Dan ketika kita uji di pengujian content creation pakai Premiere Pro dengan footage yang biasa kita pakai 4K 1 menit H264 triple layer effect, hasilnya cukup oke ya. Waktu rendering time-nya itu di sekitar 1 menit 26 detik. Waktu yang cukup singkat buat laptop dengan GPU RTX 3050. Harga laptop ini gimana? Ada sekitar 12,6 sampai 13 jutaan rupiah ya. Selanjutnya ada Axio Pongo 760 yang sekarang hadir versi Gen 2-nya yang bawa pembaruan dari sisi CPU atau prosesor yang kini pakai Intel Core i7 13620H plus garansi ADP, Accidental Damage Protection. Garansi yang bakal bisa ngecover laptop ini dari kesalahan-kesalahan pengguna, mulai dari ketumpahan air, bencana alam, kemalingan. Dan buat yang mau tahu lengkapnya garansi Axio ADP tuh kayak gimana, gua taruh linknya di deskripsi ya. Secara build quality saat gua pegang unit sampelnya kerasa kokoh sih, dengan engsel yang cukup solid serta feel yang lebih berisi ketimbang si Pongo 760 V1. Sekeliling bodinya masih sama, mirip-mirip ya, dilengkapi lekukan khas laptop Axio Pongo. Layarnya Full HD plus 144Hz serta udah 100% sRGB. So mantep buat editing, buat gaming udah cukup nyaman.
Nah, Intel Core i7 13620Hi ini disandingin sama si RTX 4060 dengan boost clock up to 2175 MHz. Untuk gaming tentunya performanya masih sangat bisa diandelin. Bahkan buat di settingan high ke ultra kayak Cyberpunk 2077 mampu dapat di 90-an FPS average. Sementara untuk game Hogwarts Legacy high setting dapat di 70-an FPS. Game kompetitif lain kayak Valorant gimana 200 FPS udah dapat. Experience-nya tuh aman, nyaman dan smooth dan nggak panas-panas banget. Untuk video editing gimana? Smooth banget, lancar dan experience-nya nyaman pokoknya kata si Randi. Ini buat pindah-pindah layer gitu di Premiere Pro tuh kerasa enak banget gitu. Harga termurah gimana? Di sekitar 16 jutaan terakhir gua cek, atau bahkan ada yang 17 jutaan juga sih karena laku gitu laptopnya, makanya harganya mungkin di beberapa toko harganya agak tinggi ya. Selanjutnya ada Asus TUF Gaming A14 yang menurut gua cocok untuk para gamers, video editor yang cari laptop gaming tapi dengan form factor yang compact tipis dengan performa kencang namun tetap di kelas TUF series yang dari sisi harga masih cukup bisa dijangkau banyak orang harusnya ya. Spek CPU-nya gimana? Pakai AMD Zen 5 up to Ryzen 9 AI. Yang ngebedain sama si kakaknya si A16 yang pernah kita review, tentu karena keterbatasan laptop gaming compact adalah dukungan GPU-nya yang sedikit lebih rendah, menghindari panas berlebih. Yaitu pakai RTX 4060, beda sama si TUF A16 yang up to 4070 untuk GPU-nya. Kapasitas baterainya juga beda, A14 ada di 73 Wh sementara A16 ada di 90 Wh. Panel quality-nya ini gokil, cakep abis. IPS level 14 inch 2.5K 2560x1600 WQXGA 16:10 dengan refresh rate 165 Hz. Bikin laptop ini buat kebutuhan apapun nyaman banget. Buat game super banget feelingnya, apalagi udah ada G-Sync compatible. Buat ngedit juga kerasa puas meskipun cuma 14 inch doang, tapi secara aspek rasio 16:10 bikin layar ini terasa lega dan lebih luasa buat ngedit. Harga laptop ini gimana? Untuk yang pakai Ryzen AI 300 startnya di 29 juta rupiah, sementara untuk yang versi bawahnya yang pakai Ryzen 8000 series itu ada di angka 21 jutaan rupiah. Udah ada yang beli laptop ini atau justru masih tahan-tahan nunggu harganya turun? Coba komen di bawah. Dan laptop terakhir yang menurut kami paling spesial untuk content creator adalah ROG Flow series, ROG Flow Z13 tepatnya, yang menyandang gelar sebagai laptop gaming detachable paling kenceng di dunia untuk saat ini. ROG Flow Z13 ini hadir dengan warna hitam dengan aksen ala ROG yang sangat ciamik ya. Terlihat di bagian belakangnya terdapat bagian transparan yang berpadu dengan lampu RGB yang bikin feel premium di laptop ini kerasa banget. Pecah banget pokoknya desain laptop ini. Ini laptop favoritnya Agung Hapsa sih setahu gue ya, ada di video ini. Speknya gimana buat yang kami rekomendasikan ini yang pakai spesifikasi terbaru ya. Intel Core i9 13900H 2-in-1 laptop cuy, pakai 13900H yang punya clock up to 5,4 GHz serta dipadukan dengan GPU RTX 4050. Layarnya mantep banget. ROG Nebula display 13,4 inch QHD Plus 16:10 2560x1600 QXGA glossy display, DCI P3 100%, sRGB 100% dan refresh rate 165 Hz. Support adaptive sync. Aduh, ini sumpah kayak bagus banget layarnya. Ini layar 2-in-1 yang paling the best yang pernah gua coba sih di sebuah laptop 2-in-1 ya. Dan bakal nyaman banget buat dipakai content creator yang butuh laptop kenceng, fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Top, marko top pokoknya laptop ini. Nah, poin plus lain ada laptop ini udah didukung Asus VIP Perfect Warranty yang semacam ADP-nya Asus lah. Artinya kalian akan tetap bisa ngelakuin klaim garansi walaupun laptop ini ya jatuh, ketumpahan air dan lain-lain pokoknya karena kesalahan penggunanya. Dan harganya gimana? SKU yang kami rekomendasikan ini ada di sekitar harga 29 jutaan rupiah. Startnya monggo. Para pro user yang butuh fleksibilitas tapi tetap mau laptop kenceng, silahkan cocokin laptop. Nah, itu dia 5 laptop gaming yang cocok untuk para editor juga di September 2024 ini. Mulai dari 10 jutaan sampai yang mendekati 30 jutaan udah kami share. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian udah keep laptop ini. Ceritain positif atau negatifnya, nggak cuma positif doang ya dari laptop yang kalian punya, biar teman-teman yang nonton bisa tahu kurang lebihnya kalau dipakai harian experience-nya gimana. Oke, sampai sini dulu konten kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pemchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi
khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.